العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat umur panjang, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat fardu Isya berjamaah. Dan insyaallah nanti akan kita laksanakan pula salat tarawih dan salat witir secara berjamaah pula. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut-pengikut beliau ila akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berjumpa kembali pada tahun ini di dalam bulan suci Ramadan, yang mana bulan yang sangat agung dan mulia, bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang banyak mengandung yaitu amal-amal ibadah, sehingga dilipat gandakan apabila seseorang hamba beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Pahala sunat dibalas dengan pahala wajib. Pahala wajib dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali lipat, bahkan lebih, tergantung keikhlasan kita masing-masing. Kita sangat rida dan ikhlas mengerjakan puasa dan ibadah yang lainnya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Abu Khairah radhiyallahu anhu: man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Rasul, yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan karena iman, karena mengharapkan ridha Allah, tidak karena yang lainnya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sangat beruntung kita pada tahun ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk muhasabah diri kita. Bertambah banyak kekurangan diri kita di dalam hidup ini, bertambah banyak dosa dan maksiat yang kita kerjakan setiap hari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpa di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan inilah untuk muhasabah diri, untuk meminta ampun, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan yang mulia ini adalah bulan-bulan yang penuh barakah, di antaranya bulan rahmat 10 awal dan yang pertengahan adalah bulan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bulan yang terakhir 10 akhir dari bulan suci Ramadan itqum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua akan diberikan Allah Subhanahu wa taala itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang tempatnya kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat dikabulkan, banyak tempat-tempat yang mustajabah di dalam bulan suci Ramadan. Doa-doa hambanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keikhlasan kita masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa malaikat Jibril, Bapak Ibu, yang mana malaikat Jibril berdoa dan mengaminkan itu adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya kalau malaikat Jibril berdoa, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan terkabul. Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Rasul, aku berdoa jangan engkau terima ibadah puasa Ramadannya atau ibadah yang lainnya selama dia berdurhaka kepada orang tuanya.
Nah, ini. Jadi kata Rasul, amin. Jadi Rasulullah mengaminkan seketika itu. Nah, oleh karena itu, berapa banyak pun kita beribadah kepada Allah, berapa banyak pun kita mengajak kepada Allah yang lainnya, apabila orang tua kita terhadap orang tua kita durhaka, maka semua ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa malaikat Jibril yang mengaminkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak main-main Bapak Ibu, kita seperti ini berkat kedua orang tua kita. Ibu kita melahirkan kita antara hidup dan mati. Kita sering membuat beliau tidak tidur malam ketika kita masih kecil. Pantaskah kita sesudah besar, sudah mempunyai kedudukan, pangkat dan jabatan, orang tua kita sia-siakan? Maka ini orang seperti ini adalah orang yang akan didoakan oleh malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama ini. Dan yang kedua, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima ibadah amalan hambamu ketika seseorang istri durhaka kepada seorang suami. Nah, ini para ibu, sejelek apapun suami kita umpamanya, tapi tidak ada yang jelek di sini, semuanya gagah dan tampan semua. Jadi bentuk rupa apapun suami Anda, ibu-ibu, maka kita wajib seseorang istri adalah taat kepada suaminya selama suami tidak menyuruh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Suami saja yang durhaka kepada istri. Kenapa istri saja yang durhaka kepada suami, sedangkan suami banyak durhaka kepada istrinya? Ini bukan perkara durhaka, Bu. Karena seseorang suami di dalam rumah tangga adalah tampuk pimpinan rumah tangga tersebut, maka seseorang suami adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana kita mendidik istri kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, sudahkah kita mendidik anak kita dengan jalan yang lurus sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu sang istri wajib taat kepada sang suami. Maka kalau sebaliknya, maka seorang istri yang seperti ini mendapatkan doa daripada malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulun yakin semua yang di sini tidak ada yang durhaka. Bahkan dari rumah tadi sama-sama suami sama istri untuk menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu isya dan salat tarawih, sangat rukun rumah tangganya. Mudah-mudahan seorang istri dan suami selalu rukun. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, saling menutupin. Jangan di luar nanti sang istri menjelek-jelekan sang suami. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kita jaga rumah tangga kita dari ketentraman, dari yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga walaupun kecil rumah kita, kalau kita di dalam rumah tangga saling mengerti, saling tutup menutupi, saling paham memahami, maka akan terasa luas rumah tangga itu adalah bagaikan rumah tangga baitil jannati. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa dan amal seseorang hamba ketika seseorang hamba itu saling bermusuhan sesama mukmin dan muslim, bahkan saling bermusuhan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan suci Ramadan inilah kita saling bermaaf-maafan, kita saling ampun, kita saling kasih sayang sesama kita, terutama sesama umat Islam. Jangan sampai di akhir Ramadan nanti kita masih terhutang atau kita masih ada sangkut paut kepada sesama kita muslim, maka ini amal kita pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih tersangkut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan